Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazrin Salsabila dalam Teens Recap edisi Oktober 2023. Berita pertama datang dari manajemen PT Timah Tbk. Ratusan insan Timah mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor pusat PT Timah Tbk. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal, bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Berkolaborasi dengan Tim Pemadam Kebakaran Bangka Tengah, PT Timah Tbk turut membantu pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menangani kebakaran yang terjadi akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan akibat dampak dari El Nino. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Bangka Barat, Sidarta Gautama, mengatakan pihaknya bersama PT Timah Tbk saat ini sudah memadamkan ratusan titik kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian masyarakat. Untuk mencegah tindak pidana terorisme dan paham radikalisme di lingkungan perusahaan, PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Datasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri Satgaswil Kepulauan Bangka Belitung menggelar dialog kebangsaan ancaman radikal dan terorisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara hybrid dari Geraha Timah, Pangkal Pinang. Tim Culture PT Timah Tbk kembali menghadirkan program Teens Leadership Mentoring Culture Program dan menggandeng Rumi Mentor Indonesia untuk melaksanakan program tersebut. Gambaran sekelompok penyusup di kantor pusat PT Timah Tbk diperankan dalam simulasi tanggap darurat yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dalam situasi berbahaya. Sebanyak 57% pekerja di PT Timah Tbk merupakan milenial. Hal ini tentunya menjadi peluang PT Timah Tbk untuk memacu kinerjanya. Untuk itu, Divisi P2SDM menggelar A Friendly Sessions Millennials dengan Direktur SDM bertema Building Constructive Working Environment yang dilaksanakan di Geraha Timah. Teens Hackathon kembali diadakan untuk menampung inovasi kamu dalam mendukung kemajuan perusahaan. Dimulainya Teens Hackathon 2023 ditandai dengan kick-off webinar dengan tema Innovation Beyond Limits yang dilaksanakan secara virtual. Tim Soft Tennis Indonesia berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Asian Games 2023 di Hangzhou. Medali ini disumbangkan oleh pasangan ganda putra Mario Harley Alibasa dan Sunu Wahyu Trijati. Pelatih cabang olahraga soft tennis bergu Indonesia, Prima Simpatiaji, dan juga salah satu pemain tim soft tennis bergu putra, Sunu Wahyu Trijati, merupakan karyawan PT Timah Tbk. Beberapa pekan ini, kabut asap mulai menyelimuti Pulau Bangka. Munculnya kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan juga kiriman dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap ini, dokter perusahaan PT Timah Tbk, Dr. Carlson, akan berbagi tips untuk menjaga kesehatan saat kabut asap. Sebanyak 250 orang karyawan PT Timah Tbk di unit metalurgi Mentok mengikuti asesmen teknis dari Divisi P2SDM yang dilaksanakan di Gedung Sriwijaya. Hal ini digunakan untuk mengukur keterampilan atau pengetahuan teknis yang diperlukan untuk sukses di pekerjaan sehari-hari. Pemerintah Desa Gemuruh akan membuat destinasi wisata baru di desa mereka. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni bergotong royong membersihkan kawasan yang akan dijadikan destinasi wisata. PT Timah Tbk di unit produksi Kundur ikut mendukung pemerintah desa untuk membangun destinasi wisata baru dengan terlibat langsung dalam gotong royong pembersihan lahan untuk kawasan wisata. Divisi P2SDM menggelar sosialisasi cuti di luar tanggungan atau CDT New Era di unit produksi Kundur yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Serbaguna UPK. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia, tim konselor PT Timah Tbk mengadakan kegiatan bertajuk Bersinar Berbagi Motivasi Antar Karyawan bagi karyawan di unit produksi Kundur di Wisma Kundur. PT Timah Tbk menginisiasi pertemuan dengan stakeholder tentang rencana pengerukan sungai yang berada di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Rapat teknis ini dihadiri oleh Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk, Kepala Dinas ESDM Babel, Bupati Belitung Timur, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka, perwakilan Polda Babel Kejati, dan kementerian terkait. Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang yang dikelola oleh PT Timah Tbk ini tidak hanya mengenalkan sejarah Timah saja, tapi ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan di Museum Timah pertama di Asia ini. Salah satunya bermain pasir dengan menggunakan teknologi topografi augmented reality. Melalui media pasir kuarsa yang lembut, kita bisa mengenal tentang kontur tinggi rendah permukaan bumi.
Kepala Unit Produksi Kundur, Wiono, membangun hubungan sinergitas dengan Lanal Karimun. Hal ini dilakukan saat kunjungan ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun. Unit Produksi Kundur PT Timah Tbk menerima 2 penghargaan dari pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka HUT ke-24 Kabupaten Karimun, yakni sebagai perusahaan yang telah berhasil mengembangkan program pembudidayaan mangrove secara apung, dan penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun sebagai perusahaan yang taat dalam menyampaikan laporan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur menggelar sosialisasi rencana eksplorasi dan izin usaha pertambangan atau IUP di DU 747 kepada nelayan Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun di Gedung Pertemuan Desa Pongkar. Anggota Holding Pertambangan Main ID, PT Timah Tbk meraih penghargaan Subroto 2023 dalam bidang penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara dalam kategori wajib bayar, dengan tingkat kepatuhan pembayaran PNBP tertinggi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pada semester 1 tahun 2023, PT Timah Tbk juga telah memberikan kontribusi pajak dan PNBP sebesar 315,6 miliar kepada negara. PT Timah Tbk meraih penghargaan atas komitmennya dalam pemanfaatan energi bersih dalam ajang Anugerah Dewan Energi Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Bidakara, Jakarta. Penghargaan ini merupakan dari rangkaian kegiatan Energy Transitions Conference and Exhibition 2023 yang mengangkat tema Collaboration to Achieve the Energy Transitions to Net Zero Emission 2060 yang diselenggarakan sejak 18 hingga 20 Oktober 2023 di Jakarta. Mabes Polri memberikan bimbingan teknis sistem manajemen pengamanan program prioritas Polri 9 Ditpamopfit Kosabarat Baharkam Polri dengan pengelola objek vital nasional PT Timah Tbk kepada Divisi Pengamanan PT Timah. Ratusan siswa SPN Polda Kepulauan Riau mengunjungi unit produksi Kundur dalam rangka kohesi menjalin sinergitas dengan masyarakat. Ribuan karyawan PT Timah Tbk menggelar doa bersama lintas agama untuk mendoakan keberlangsungan dan kejayaan perusahaan. Doa bersama digelar secara hybrid dari Geraha Timah Pangkal Pinang. Dalam hal ini PT Timah Tbk juga menyantuni puluhan anak yatim dan piatu di kota Pangkal Pinang dan dilanjutkan dengan sholat hajat bersama. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang jatuh pada 28 Oktober, Insan Timah mengikuti upacara di lapangan upacara kantor PT Timah Tbk. Kepala Divisi Pengamanan, Iwan Yusuf, bertindak sebagai inspektur upacara kali ini. Unit Produksi Kundur menyelenggarakan turnamen futsal antar satuan kerja di lingkungan unit Kundur di lapangan futsal indoor PT Timah Kundur dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal, menyampaikan kondisi perusahaan dalam town hall meeting direksi bersama karyawan yang digelar secara hybrid dari Geraha Timah Pangkal Pinang. Town hall ini diikuti seluruh karyawan di unit produksi dan anak usaha PT Timah Tbk. Dirut menyampaikan sejumlah pesan dan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja agar bisa mencapai tujuan perusahaan. PT Timah Tbk perseroan dengan IDX Teens mengumumkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 September 2023. Sampai dengan 9M 2023, harga logam timah dunia terus tertekan akibat penguatan mata uang Amerika Serikat dan lambatnya pemulihan perekonomian Cina serta melemahnya permintaan timah karena tingginya persediaan LME. Hal tersebut berdampak pada menurunnya ekspor timah Indonesia dari kuartal 2 2023 sampai dengan kuartal 3 2023, khususnya ekspor timah tins ke beberapa negara. Berita selanjutnya membahas mengenai CSR PT Timah Tbk. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. PT Timah Tbk ikut berperan dalam mendukung pelestarian batik dengan mendukung UMKM dan perajin batik untuk terus mengembangkan usahanya melalui program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK dalam bentuk dukungan permodalan dan pembinaan. DPD Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia atau Persikindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan PT Timah Tbk menggelar pelatihan ekoprint bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang dalam rangka HUT ke-1 Persikindo yang mengusung tema mengangkat harkat dan martabat perempuan untuk maju dan berwawasan ekonomi Pancasila.
Pelatihan Ekoprint ini sebagai upaya untuk menambah keterampilan warga binaan sehingga kedepannya mereka memiliki keterampilan baru dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan setelah keluar dari lapas. Kabut asap mulai dirasakan masyarakat di Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu PT Timah Tbk bersama karyawan berinisiatif untuk membagikan masker kepada pelajar dan pengguna jalan. Usaha pembuatan misoa yang dijalankan Bunsan, usaha kedai makan Sunarti, usaha toko kelontong Suhaini, dan usaha milik Hamid yang merupakan nelayan Gumbang berhasil berkembang berkat program mitra binaan PT Timah Tbk. Produksi garam KUPS Mudong Garam Lestari, Desa Padang, Belitung Timur terus menunjukkan peningkatan setelah mendapatkan dorongan pengembangan dari PT Timah Tbk. Musim kemarau sudah terjadi di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Timah Tbk sejak beberapa tahun lalu kerap membantu pembangunan sumur bor di pemukiman penduduk. Mendukung kegiatan pendidikan keagamaan masyarakat, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk renovasi gedung TPQ Al-Falah, Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara. PMI Bangka Barat menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-78 PMI. PT Timah Tbk ikut berpartisipasi mendukung kegiatan yang dilaksanakan di gedung PMI Bangka Barat. PT Timah Tbk yang merupakan anggota holding industri pertambangan Main ID ini kembali memberikan pelatihan bagi masyarakat adat Mapur, yakni pelatihan pemandu lokal yang diikuti belasan masyarakat adat Mapur sebagai upaya PT Timah Tbk untuk melatih masyarakat agar bisa menjadi pemandu wisata di Kampung Adat Gebong Memarong untuk menerima kunjungan wisatawan. Sebagaimana diketahui, Kampung Adat Gebong Memarong saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang kerap didatangi masyarakat dari berbagai daerah. Membantu sektor pertanian juga menjadi salah satu upaya PT Timah Tbk untuk mendukung kemandirian pangan di wilayah operasional perusahaan. Tidak hanya mendukung sarana dan prasarana pertanian bagi kelompok tani, PT Timah Tbk juga mendukung permodalan bagi kelompok tani melalui program PUMK. Pelaku usaha pertanian juga kerap memanfaatkan program PUMK PT Timah Tbk untuk mengembangkan usaha mereka. Untuk mendukung aktivitas keagamaan dan rumah ibadah masyarakat, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk Masjid Al-Iman, Desa Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah operasional merupakan salah satu komitmen PT Timah Tbk. Anggota holding industri pertambangan Main ID melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL memberdayakan masyarakat di lingkar tambang dengan mengadaptasi konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau di dunia dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. Selain itu, program CSR perusahaan diselaraskan dengan Environmental, Social, and Governance atau ESG. PT Timah Tbk memberdayakan masyarakat dengan potensi desa yang dimiliki seperti budidaya siput isap yang dilaksanakan bersama kelompok nelayan Batu Tuan, budidaya kepiting bakau, dan pertanian hidroponik di Pulau Setuna, dan memberdayakan masyarakat adat Mapur di Desa Denia. Medio Januari hingga September 2023, Mobil Sehat PT Timah Tbk telah memberikan pelayanan bagi 3.121 warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Mobil Sehat PT Timah Tbk mendatangi 30 titik lokasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada bulan Oktober, PT Timah Tbk bersama Lanut HAS Hananjudin memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui Mobil Sehat PT Timah Tbk di lapangan Mako Lanut HAS Hananjudin. Hal ini dilaksanakan dalam rangka HUT ke-67 Pia Ardia Garini tahun 2023 yang mengusung tema Pia Ardia Garini mewujudkan kesejahteraan keluarga TNI AU berkualitas dan terus berkarya menuju Indonesia Maju. Selain itu, Mobil Sehat juga hadir di Bangka Selatan, tepatnya di Desa Rias, Kecamatan Tobo Ali. Untuk mendukung pemerintah dalam mendukung prevalensi stunting di Indonesia, PT Timah Tbk melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan terus melaksanakan edukasi tentang penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting di wilayah operasional perusahaan. Kali ini PT Timah Tbk menyerahkan puluhan paket makanan tambahan bagi anak-anak stunting di Gedung Tok Macang, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Beralih ke upaya kepedulian PT Timah Tbk dalam sektor lingkungan. Satwa berperan penting untuk mendukung keberlangsungan ekosistem. Untuk itu, PT Timah Tbk mendukung upaya rehabilitasi satwa yang dilindungi untuk menjaga kelestarian satwa.
Melalui Pusat Penyelamatan Satwa yang terletak di Kampung Reklamasi Air Jangkang, PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Yayasan Alobi merehabilitasi satwa yang dilindungi. PT Timah Tbk akan memasang penahan abrasi di sekitar Pantai Sawang sepanjang 150 meter untuk membantu mencegah abrasi. Sebelumnya PT Timah Tbk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar nantinya dapat diketahui masyarakat. Reklamasi pasca tambang merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal inilah yang terus digalakkan PT Timah Tbk di wilayah operasional perusahaan. Komitmen PT Timah Tbk melaksanakan reklamasi di seluruh wilayah operasional pertambangan tidak hanya didasarkan atas pemenuhan kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga sebagai tanggung jawab dalam upaya memperbaiki ekosistem lingkungan dan memitigasi perubahan iklim dunia. PT Timah Tbk terus menggalakkan penanaman mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan pesisir dan juga mendukung program pemerintah untuk menuju net zero emission. Dalam melaksanakan penanaman mangrove, PT Timah Tbk juga berkolaborasi dengan masyarakat, instansi maupun stakeholder. PT Timah Tbk melakukan penanaman sebanyak 44.050 pohon mangrove dalam medio 2016 hingga 2022 yang dilaksanakan di wilayah operasional perusahaan. Tahun 2023 ini, anggota holding industri pertambangan Main ID juga telah menanam ribuan mangrove. Kampung Reklamasi Selinsing PT Timah Tbk makin menarik. Lahan bekas tambang yang disulap menjadi kawasan wisata terpadu ini kian diminati masyarakat. Baru-baru ini, PT Timah Tbk telah membangun lokasi pemancingan sehingga bagi pengunjung yang hobi mancing bisa menyalurkan hobinya di salah satu area yang telah disediakan. Selain itu, PT Timah Tbk juga melaksanakan sejumlah aksi nyata untuk mendukung program Net Zero Emission 2060 mendatang, seperti pemanfaatan energi terbarukan untuk penunjang kegiatan operasional, spesies tanaman yang tingkat serapan karbon dioksida yang tinggi, tanaman endemik dan fast growing, dan peningkatan intensitas dan presentase stok karbon dari penanaman rehabilitasi das. PT Timah Tbk kembali melakukan penanaman sebanyak 5.000 batang mangrove jenis Rhizopora di Bangka Barat, setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Polres Bangka Barat. Kali ini PT Timah Tbk berkolaborasi dengan komunitas anak mentok Punya Gawe atau AMPG menanam mangrove di sepadan Pantai Tanjung Pakdan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk beserta anak usahanya PT Timah Industri dan PT Tanjung Alam Jaya ikut mengenalkan produk mereka dalam Exhibition Joint Convention Pangkal Pinang yang dilaksanakan 5 organisasi profesi pertambangan di Novotel Bangka Tengah yang dilaksanakan pada Selasa hingga Kamis 24 hingga 26 Oktober 2023. Joint Convention Pangkal Pinang mengusung tema Energy Transitions and Minerals for Environmental Sustainability of Indonesia's Natural Resources yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia atau IAFMI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia atau HAGI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI, dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi. Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Nur Adi Kuncoro, menjadi salah satu panelis dalam acara ini. Selain itu, PT Timah Tbk juga menjadi tuan rumah dalam Ice Breaking Dinner Joint Convention Pangkal Pinang. Sobat Teens, itulah Teens Recap edisi Oktober 2023. Berita selengkapnya dapat diakses melalui website timah.com dan sosial media PT Timah Tbk. Terus saksikan Teens Recap di YouTube Official Timah. Saya Fazin Salsabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.